Halo semuanya, jadi di video kali ini aku agak sedikit beda karena di video kali ini aku mau bikin tips gitu deh. Pokoknya tips dan trik. Yaelah, gak usah pakai trik juga kali. Pokoknya tips yang bisa aku berikan untuk kalian yang menjalani reading challenge ya. Dan kalau misalnya aku ada salah kata, mohon dimaafin aja karena memang aku bukan expert di reading challenge karena aku juga baru memulai reading challenge tuh di tahun ini gitu loh. Jadi kayak don't judge me please, ini berdasarkan apa ya namanya, pengalamanku gitu loh, dan gimana aku bisa mencapai reading challengeku. Ya memang reading challengeku di tahun ini tuh sedikit banget, aku tahu jumlahnya nggak sebanyak teman-teman yang lain, cuman aku seneng banget ketika reading progressku tuh bener-bener maju banget, bergerak banget dengan adanya reading challenge ini. So langsung aja kita mulai yuk. Oke, tips yang pertama yaitu adalah men-set target kalian itu dikit aja dulu. Aku sering ngeliat sih sebenarnya orang-orang itu di awal tahun langsung ngeset targetnya tuh banyak, misalnya 60, 70, 80, 100 gitu kan. Kalau memang orang itu merasa bisa ya nggak apa-apa, karena aku juga ngeliat ada teman aku di Goodreads yang mereka men-set target mereka tuh 100 buku dan mereka udah bergerak lebih dari 50%, which is mereka udah baca banyak gitu kan, karena satu buku itu 1%. Kalau misalnya udah 50% berarti kan 50 buku, and it's so big. Wow banget sih, gila parah. Cuman ya, bukannya gimana-gimana, aku itu sadar banget kalau aku nggak akan bisa baca sebanyak itu, dan waktuku tuh nggak sebanyak itu juga. Karena buku atau membaca novel tuh memang bukan prioritas aku kan. Prioritas aku tuh banyak. Pokoknya ya banyak, mungkin kalian juga banyak kan prioritasnya. Jadi coba di setnya itu kecil-kecilan dulu. Kayak ini aku ya, di awal tahun banget di 1 Januari 2021 itu aku ngeset target bacaanku cuma 10. Bener-bener cuma 10. Dan pada saat bulan Januari kan aku cuma baca 3 ya. Karena aku cuma baca 3, akhirnya aku progresnya udah 30%, dan aku nggak akan terlalu sampai kecewa banget gitu loh kayak cuma baca 3 karena targetku tuh sedikit gitu loh, paham gak sih? Nah, ketika aku udah mencapai 9 buku OTW ke 10, itu aku naikin lagi jadi 15. Jadi kayak gitu, perlahan-lahan aja dinaikin nggak apa-apa. Jadi ya nggak usah takut gitu loh. Dan mungkin beberapa dari kalian nggak tahu ya kalau reading challenge itu bisa diubah angkanya, bener-bener bisa diubah loh. Jadi ya bukan berarti kita udah ngeset oh misalnya 50, tapi kok aku cuman baca 30 ya, duh nggak bisa di set ulang. Itu bisa banget. Jadi kalau kalian merasa ya reading challenge kalian kebanyakan, itu bisa disetting ulang gitu. Jadi kayak turunin aja atau dilebihin dari jumlah yang kalian baca sekarang. Misal kalian tuh targetnya 50 buku gitu kan, tapi kalian baru baca 25. Kalau kalian itu udah akhir tahun banget baru baca 25, ya udah diganti aja jadi 20 buku. Itu kan berarti kalian udah melebihi kan aslinya gitu loh. Cuman kalau kamu nggak setuju ya gak apa-apa, I'm so fine with that. Dan itu sih memang cara aku tuh kayak gitu. Jadi kayak pelan-pelan aja dulu, nanti baru ketahuan target kamu yang bener-bener mau dimantepin itu berapa. Nah aku memang mau mantepin sampai 25 buku aja sih, jadi nggak nambah-nambah lagi meskipun aku udah lebih dari 25 buku. Jadi ya gitu, nggak aku ubah-ubah lagi deh, jadi biarin aja gitu. Tapi kalau kamu mau ditambah lagi, misalnya kamu udah di 25 gitu kan, kamu mau tambah lagi jadi 35 atau 45, gak apa-apa gitu loh. Asal kamu tuh bisa mencukupinya itu tadi gitu loh. Aku gak tambah lagi karena aku takut aku gak bisa ngelanjutin, karena hal-hal yang gak terduga itu pasti akan terjadi. Tips nomor 2 ini kayaknya udah kayaknya udah dijalankan beberapa orang, termasuk beberapa booktuber yang aku tahu gitulah ya, yaitu adalah membaca komik. Yes, I know komik itu kayaknya dianggap remeh ya beberapa tahun ke belakang, tapi aku makin kesini makin nyadar kalau komik itu ada pentingnya juga untuk reading challenge kita. Dan jujur aku juga nggak pernah baca komik gitu kan.
Jadi setelah aku baca komik, aku bener-bener mendapatkan benefit, ya elah benefit. Pokoknya aku jadi kayak, wow, ternyata cuman baca komik bisa menambah jumlah bacaan kita. Dan kalau kamu mungkin keberatan ya baca komik yang satu volume atau satu buku tebel sampai lebih dari 200 halaman, mungkin kamu bisa coba cari komik-komik yang cuman satu episode. Paham gak sih? Biasanya di Google Playbook banyak banget dan aku udah sering banget ya baca-baca buku komik yang cuman kayak episode 1 gitu loh. Dan itu akan terhitung juga ke reading challenge kamu. Jadi kamu gak usah khawatir gitu loh. Dan itu semacam trial gitu loh, paham gak sih? Kayak dites dulu, kita kayak baca gratis satu bab. Terus mungkin kalau kita mau lanjut ke bab lain, itu bisa apa ya istilahnya, kita bisa membayar gitulah ya intinya. Nah tapi satu bab itu udah terhitung sebagai satu buku, jadi kan unik banget gitu kan. Nah itu sih saran aku, coba baca komik. Di Google Playbook itu banyak banget komik-komik gratis yang mungkin satu episode itu atau bahkan satu volume juga ada, cuman aku nggak ngeliat. Pokoknya banyak banget deh, dan aku masih berusaha untuk banyakin baca komik juga. Tapi kalau kalian misalnya memang lebih suka yang satu volume, ya nggak apa-apa. Pokoknya baca komik aja ya. Jadi biar kita juga merefresh, kita bisa melihat gambar-gambar gitu loh. Ya gitu deh intinya. Oke, tips yang ketiga ini sebenarnya tips dari aku pribadi, yaitu membaca buku-buku digital. Nggak tahu kenapa, buku-buku digital tuh kadang ada yang bagus, cuman kadang kita lewatkan gitu loh. Dan buku-buku digital ini tuh terserah, kalian bisa non-fiksi, bisa fiksi, atau apapun lah itu pokoknya. Dan lagi-lagi di Google Playbook itu banyak buku-buku tuh yang kayak nggak nyampe 50 halaman gitu loh, dan itu udah langsung tamat gitu loh. Kalian bisa baca itu, entah itu non-fiksi, fiksi. Dan by the way, ini nggak ada sponsor sama sekali dari Google Playbook. Aku emang udah user Google Playbook dari dulu, dari 2021 ini sih sebenarnya. Dari Januari lebih tepatnya. Karena aku pertamanya tuh nganggap remeh banget Google Playbook, cuman ternyata koleksinya bagus-bagus abis. Jadi kayak oh my god, aku kemana aja sama ini gitu loh. Jadi itu sih menurut aku, coba baca ebook. Dan menurutku ebook ini tuh kan bisa kita baca di mana aja gitu kan. Mau sambil posisi kayang kayaknya juga bisa. Jadi kayak kita biar nggak duduk mulu gitu loh. Mungkin itu sih salah satu alasan aku sekarang agak suka juga baca di ebook ya, meskipun aku nggak suka banget buku-buku yang terlalu tebal untuk di ebook gitu. Jadi ya bisa menambah referensi juga buat kalian. Jadi bukunya itu mungkin kamu belum pernah denger, atau mungkin ya belum pernah lihat gitu deh. Pokoknya banyak banget sih sebenarnya ebook atau buku-buku yang belum pernah kita tahu gitu. Oke, sekarang ini adalah tips dari aku lagi, dan kayaknya aku juga udah pernah lihat beberapa orang melakukan tips seperti ini, yaitu adalah menentukan tema bacaan kamu setiap bulannya. Kayak aku di bulan Januari kemarin tuh temanya horor. Terus di bulan Februari tuh temanya kayak semi psychological thriller gitu deh. Terus di bulan Maret aku tuh fantasi. Di bulan April itu aku lebih ke children. Terus di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Di bulan Mei itu aku baca kayaknya semi middle grade gitu loh ya, dan ada non fiksinya dikit. Terus di bulan Juni ini aku tuh temanya lebih ke variasi sih, lebih ke kontemporer gitu-gitu loh. Dan di bulan Juli, Agustus, pokoknya sampai seterusnya itu kamu bisa tentuin tema sendiri. Meskipun kamu nggak usah baca bener-bener plek gitu ya. Misalnya bulan Januari horor gitu kan, kamu baca horor mulu. Jangan gitu. I mean, ada buku yang mewakili tema tersebut gitu loh. Oke, kita ambil contoh ya di bulan Februari, di bulan aku yang temanya itu adalah psychological thriller. Dan kalau kamu lihat buku-buku yang aku baca ini sepanjang bulan Februari, cuman satu yang bener-bener temanya tuh psychological thriller gitu loh.
Dan tema lainnya tuh kalian ya udah bebas aja. Pokoknya ada satu buku yang mewakili tema tersebut. Atau mungkin kalau kamu kurang puas, kita mundur ke bulan Januari. Di bulan Januari ini aku membaca 3 buku dan karena tema aku Januari memang horor dan tiga-tiganya kebetulan adalah buku horor, jadi is a big great gitu loh. Lebih dari satu itu bagus sih sebenarnya. Ya intinya kayak gitu. Pokoknya disesuaikan aja. Terserah kalian deh. Temanya itu sebebas kalian. Gak ada yang mewajibkan kalian bulan Januari harus baca ini, Februari ini, Maret ini. Enggak gitu. Terserah. Dan kamu bahkan bisa banget sih menurut aku dalam 1 bulan itu mencoba genre yang mungkin belum pernah kamu baca. Dan aku juga lagi mencoba ya kayak gitu untuk memasukkan genre sci-fi, terus mungkin history, pokoknya kayak gitu deh. Aku masih mencoba juga kok. Jadi kita sama-sama mencoba gitu. Ya sih, I know memang mungkin membaca buku yang di luar genre kita agak nyebelin. Aku juga pribadi merasakan hal yang sama. Contohnya aku dipaksa baca romance gitu sih, tapi ya nggak apa-apa gitu, cuman masih dicoba-coba aja. Dan mungkin kita tuh memang belum menemukan buku yang cocok dengan genre yang nggak kita suka, makanya kita jadi nggak suka sama genre tersebut. Tapi ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja nyarinya. Aku juga masih pelan-pelan banget untuk mencari buku-buku romance atau buku-buku historical fiction, buku-buku apa tuh namanya, religion gitu loh. Jadi ya sabar, santai aja. Oke, tips kelima kayaknya baru aja aku ngomong, yaitu adalah santai. Santai aja, nggak usah ngebut. Dan kamu nggak perlu merasa minder gitu ya. Mungkin kamu dalam seminggu belum menyelesaikan 1 buku. Tenang aja, aku tuh pernah baca buku Care of the Mark ya. Itu aku bacanya sampai sebulanan lebih. Karena emang temanya udah berat, tebel pola ya kan. Jadi ya sabar aja gitu, nggak apa-apa, santai aja. Karena menurut aku memang buku itu kan harus dinikmatin secara perlahan-lahan gitu kan. Apalagi kalau kalian memang mau bikin ringkasan, ulasan dari buku tersebut. Jadi kalian memang harus santai aja gitu loh. Dan aku nggak akan bohong, aku juga sering banget ngabisin buku yang paling cuman 50 halaman di Google Playbook tadi itu dalam waktu 3-4 hari. Jadi ya gak masalah juga karena memang aku membaca di saat-saat aku bisa gitu loh. Dan itu tadi balik lagi ke tips nomor 1, yaitu adalah targetnya dikit aja dulu gitu loh. Dan kalau kamu bisa mendekati target awal, nah berarti kamu bisa menaikkan level kamu gitu. Pokoknya dikombinasikan aja. Dan gitu deh. Oke, ini tips selanjutnya ini sebenarnya optional dan mungkin nggak semua orang bisa melakukan ini, yaitu membuat video reviewnya. Dan menurut aku review itu nggak harus dalam bentuk video. Kamu bisa bikin di blog atau kamu bisa bikin di buku diary kamu sendiri, nggak apa-apa, nggak usah orang lain tahu. Itu beneran bisa untuk membuat kamu tuh semakin semangat untuk membaca buku-buku tersebut gitu loh. Jadi enggak, apa ya istilahnya itu, kita kayak terdorong sendiri gitu loh. Kalau kita mau bikin video reviewnya berarti kita harus baca gitu. Cuman ini enggak, apa ya, enggak kalian harus wah gimana sih, aku kan mau baca buat senang-senang aja bukan buat review. Ya enggak apa-apa gitu loh, enggak ada yang ngelarang juga. Dan kamu enggak harus bikin YouTube channel yang bagus. Aku juga channelnya apaan gitu kan. Kamu enggak harus bikin apa sih, kamu nggak harus punya buku yang bagus dulu, kamu nggak harus punya performa yang bagus. Enggak, aku nggak maksa untuk hal itu juga. Karena kalau misalnya aku kayak gitu, aku mungkin dari dulu udah nge-review buku ini di Instagram gitu kan. Cuman aku baru nge-review buku ini tuh beberapa waktu kebelakang doang, baru awal tahun ini. Dan aku bukannya sok atau gimana, cuman menurutku setelah aku agak rutin ya bikin video review, menurutku tuh aku jadi kayak kedorong sendiri gitu loh untuk membaca lebih banyak buku. Karena memang tujuan aku untuk bikin review itu adalah sharing. Jadi biar teman-teman yang lain tuh bisa tahu ada judul-judul apa aja yang mungkin mereka belum tahu, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ya memang untuk sharing gitu loh, paham gak sih kalian? Jadi makanya aku kayak
kurang gimana ya, aku juga bingung sih ngejelasinnya. Pokoknya ketika aku ngebikin review, aku jadi tergugah untuk ngebikin review lagi gitu loh. Meskipun orang-orang mungkin akan bosen atau mungkin apa, cuman apa ya, aku tuh melakukan hal yang memang aku pengen lakukan gitu sih. Kalau kamu nggak setuju juga nggak apa-apa banget. Ini memang optional ya, tips yang nomor 6 ini. Jadi kamu nggak harus ikutin plek-plekan. Aduh buat review, aduh buat YouTube. Aku nggak punya waktu untuk itu semua. Belum lagi ngedit. Nggak. You don't have to do it. Oke? Menurut aku review itu wajib gak wajib. Dan bahkan kamu bisa juga nulis review di Goodreads kalau kamu mau ya. Jadi enak banget kan, kayak ya udah gitu, selesai, kelar gitu deh. Jadi ya itu dia. Oke, itu tadi adalah 6 tips dari aku untuk memenuhi target bacaan kalian dalam 1 tahun ini. Aku tahu, aku tuh emang bukan siapa-siapa, apaan sih aku ini siapa gitu loh, orang baru bikin channel YouTube di tahun ini aja belagu banget gitu kan. No, nggak kayak gitu. Lagi-lagi, aku bikin channel YouTube ini tuh tujuannya untuk sharing, cuman satu, sharing doang. Aku nggak ada tujuan lain. Bodoh amat mau orang tuh ngedislike videonya, mau orang nggak lihat, pokoknya aku ngebuat YouTube ini untuk sharing gitu loh. Jadi bener-bener sharing aja gitu loh, karena aku nggak ngerti platform mana lagi yang bisa aku tumpah ruahkan nih untuk ngebahas buku. Di Instagram aku jelas-jelas gak ngebahas buku sama sekali. Jadi kayak I need platform lain gitu loh. Dan YouTube dan blog ini adalah menjadi rumahku untuk ngebahas buku-buku. Pokoknya aku jadi kayak makin cinta aja gitu membuat video, membuat konten, membuat tulisan blog gitu segala macam ya pokoknya. Dan kalau kamu punya tips lainnya yang udah kamu jalankan selama kurang lebih setengah tahun awal ini, bisa banget tulis di kolom komentar di bawah. Dan apakah kamu pernah melakukan salah satu tips dari yang pernah aku sebutin tadi? Komen juga di bawah ya, aku sangat terima kasih akan hal itu. Oke, apalagi yang mau aku ngomongin kayaknya udah sampai situ dulu. Dan aku mau ingetin sekali lagi, membaca itu bukan paksaan, bukan punishment. Aku nggak tahu ya, ini mungkin akan berdampak kepada psikologis juga, sok tahu banget, tapi aku ini merasa gitu. Ketika kita terlalu banyak men-set target, otak alam bawah sadar tuh kita seakan kayak ayo baca gitu loh. Kayak kita sebenarnya baca bukan untuk kesenangan, bukan untuk hiburan, melainkan untuk memenuhi angka target itu tadi gitu loh. Menurut aku itu agak kurang memuaskan ya, jadi proses membaca, aktivitas membaca yang kita lakukan tuh jadi kayak gak seseru itu lagi gitu loh, paham gak sih? Jadi kayak aduh gimana gitu ya. Dan nggak tahu, mungkin beberapa dari kalian ada yang merasakan seperti itu, tapi aku sendiri meskipun target bacaanku itu sedikit, aku merasakan hal yang sama. Jadi kayak ya gitu, mungkin itu memang berpengaruh juga ke psikologis dan yang lain sebagainya. Pokoknya yaitu tadi tips-tips yang bisa aku kasih dan tips-tips yang sudah aku jalani. Jadi ini tuh benar-benar berdasarkan based on experience gitu loh, kayak bener-bener dari pengalaman aku pribadi. Dan kalau kamu gak setuju atau kamu mungkin kontra, boleh banget suarakan opininya di kolom komentar di bawah. Aku sangat terbuka akan hal itu. Dan makasih udah nonton video ini sampai akhir. Aku nanti akan taruh timestamp di description box, jadi kalian gak perlu liatin semua tipsnya dari awal sampai akhir sampai outro ini, gak usah. Dan udah, kayaknya itu aja yang bisa aku bikin. And I'll see you on my next one. Bye.